Dikutip dari artikel hukum dan kriminal yang dikeluarkan oleh Detik Sulsel yang berjudul Menteri Sosial Risma ungkap korupsi bansos BPNT sebesar 25 miliar di Sulawesi Selatan dan diterbitkan pada tanggal 26 Desember tahun 2022. Di hari yang sama, Menteri Sosial juga memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian daerah Sulawesi Selatan karena dianggap telah berhasil mengungkap korupsi sebesar 25 miliar untuk menyelamatkan keuangan negara. Menurut Menteri Sosial, ini adalah kasus terbesar pertama kali yang berhasil diungkap terkait penyalahgunaan bantuan sosial. Seperti yang diketahui, untuk penyaluran bantuan sosial tahap 4 tahun 2022 pada akhir tahun ini, yaitu dicairkan melalui kantor pos atau bekerja sama dengan lembaga PT Pos Indonesia. Dan bantuan sosial tersebut disalurkan secara bersamaan, yaitu ada 3 program. Yang mana yang pertama adalah program bantuan pangan non-tunai atau disingkat dengan BPNT program sembako, dan juga yang kedua adalah bantuan program keluarga harapan atau PKH, dan yang ketiga adalah bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM tahap 2. Sehingga besaran bantuan sosial yang diterima oleh KPM tersebut apabila aktif pada 3 program bantuan sekaligus maka dinilai cukup besar. Nilai bantuan sosial yang diterima oleh KPM mulai dari Rp300.000 sampai dengan Rp2.400.000 sekian. Penyaluran bantuan sosial pada tahap 4 tahun 2022 ini dinilai menimbulkan kesenjangan sosial, dikarenakan untuk informasi bagi penerima bantuan sosial sangat terbuka bagi masyarakat umum, sehingga banyak masyarakat yang melakukan protes, terutama bagi masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial. Selain itu juga dinilai rawan terjadinya pungutan liar atau penyalahgunaan bantuan sosial. Sama seperti pengakuan beberapa KPM yang masuk pada kolom komentar di video saya yang sebelumnya. Kasus-kasus penyalahgunaan bantuan sosial atau pemotongan bantuan sosial ini banyak terjadi di seluruh Indonesia setiap kali ada penyaluran bantuan sosial. Dan hari ini kasus terbesar yang pernah ada terkait bantuan sosial berhasil diungkap di Sulawesi Selatan. Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengatakan korupsi penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT Kementerian Sosial ini senilai 25 miliar di Sulawesi Selatan, merupakan kasus terbesar yang pernah diungkap. Sehingga Ibu Risma selaku Menteri Sosial Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap Polda Sulawesi Selatan yang berhasil mengungkap kasus tersebut. Menteri Sosial juga memberikan penghargaan kepada Polda Sulawesi Selatan atas pengungkapan kasus tersebut. Dia beranggapan kasus ini tergolong perkara besar lantaran dianggap melibatkan banyak pihak. Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga mengatakan bahwa indikator sampai kasus ini dianggap besar karena dinilai tidak mudah untuk diungkap. Menurutnya, kasus ini melalui proses pemeriksaan yang sangat panjang. Karena memang untuk mengungkap kasus BPNT ini cukup sulit. Maksudnya, sejujurnya bukan sulit bagi saya, cuma hanya rumit sekali karena harus melakukan banyak proses. Ia juga meminta agar kasus tersebut tidak terulang lagi dan menekankan bahwa bantuan sosial harus disalurkan kepada orang yang tidak mampu. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Nana Surjana mengungkap bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kasus korupsi menimbulkan kerugian negara. Hal ini berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia. Jadi total kerugian berdasarkan hasil investigasi perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK Republik Indonesia bernilai sebesar 25 miliar. Adapun untuk rincian kasusnya di Takalar atau Kabupaten Takalar sebesar 13 miliar sekian dan di Kabupaten Bantaeng sekitar 5 miliar sekian. Selanjutnya di Kabupaten Sinjai yaitu sebesar 6 miliar sekian. Jika ditotalkan keseluruhannya sebanyak 25 miliar rupiah.
Kapolda Sulawesi Selatan juga mengatakan bahwa untuk kasus korupsi penyalahgunaan bantuan pangan non-tunai tersebut menjerat 14 orang yang sudah ditetapkan tersangka yang berada di 3 kabupaten di Sulawesi Selatan. Adapun untuk wilayah tersebut yaitu di Kabupaten Takalar, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bantaeng. Adapun tersangka yang kami tetapkan berjumlah 14 orang katanya. Dengan rincian Kabupaten Takalar sebanyak 6 orang, Kabupaten Sinjai sebanyak 4 orang, dan Kabupaten Bantaeng sebanyak 4 orang. Jadi jika ditotalkan keseluruhan tersangka sebanyak 14 orang. Adapun modus terkait perbuatan tersangka tersebut yang melanggar hukum ini yaitu modus penyimpangan penyaluran BPNT ini adalah mengurangi nilai bantuan ke masyarakat. Dan juga adanya supplier yang menggunakan bahan pangan dalam bentuk paket kepada agen, sehingga KPM dari keluarga penerima manfaat dalam hal ini penerima manfaat tidak punya pilihan dan mencari hingga menentukan jumlah bantuan atau jenis bantuan dan juga kualitas bantuan yang ingin ia ambil. Juga ditambahkan oleh Kombes Widoni Fedri selaku Dikrimsus Polda Sulawesi Selatan saat itu mengungkapkan bahwa modus penyimpangan penyaluran BPNT ini adalah mengurangi nilai bantuan ke masyarakat. Keluarga penerima manfaat atau KPM yang seharusnya menerima bantuan pangan non-tunai setara dengan Rp200.000, namun hanya menerima bantuan sosial setara dengan Rp150.000, yang artinya terjadi penyusutan nilai bantuan yang seharusnya diterima oleh KPM. Kasus-kasus pemotongan bantuan sosial seperti ini dan juga pemaket-maketan bantuan sosial BPNT kepada masyarakat kerap terjadi setiap kali ada pencairan bantuan sosial. Namun hanya sebagian kecil yang berhasil diungkap. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh KPM yang merasa bantuan sosialnya mendapatkan potongan, maka segera laporkan orang tersebut atau oknum tersebut kepada aparat hukum setempat agar kasus Anda segera ditindaklanjuti dan yang namanya pengurangan bantuan sosial, pemotongan bantuan sosial atau pemaket-maketan bantuan sosial tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Dan perlu Anda semua ketahui, yang namanya bantuan sosial murni tidak ada potongan sedikit pun dengan alasan apapun dan dilakukan oleh siapapun. Jadi apabila ada yang memotong bansos Anda dengan alasan tertentu, maka jelas orang tersebut, oknum tersebut telah menyalahi aturan.